Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Arif Muslim. Kode sahamnya Maya, nama perusahaannya yaitu PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Oke, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPad ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita langsung saja klik kode sahamnya, kita ganti kodenya Maya, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Bank Mayapada Internasional ini, selama setahun terakhir itu pernah mencapai puncak tertinggi di harga Rp6.500 per lembar. Kemudian sekarang harga sahamnya berkisaran di harga 400-an seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 2 Februari 2022 sampai tanggal 25 Februari 2022. Seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Buka data broker summary-nya, kemudian kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya menjadi Maya. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 02, kemudian bulan 2 2022 sampai tanggal 25 Februari 2022. Oke, kita show datanya. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Bank Mayapada Internasional Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Bank Mayapada Internasional ini dari tanggal 2 Februari 2022 sampai tanggal 25 Februari 2022 di periode sebulan terakhir ini ya. Ini sudah hampir sebulan sih. Nah, di masa ini investor besarnya melakukan big distribusi. Artinya mereka jualan nih dalam jumlah besar gitu. Kategorinya big distribusi. Nah, seperti itu. Artinya, ketika mereka terus distribusi, maka potensi harga sahamnya turun kembali itu jauh lebih besar seperti itu. Apalagi ketika nanti aksi mereka menjadi masif distribusi, nah itu harga sahamnya akan turun dalam seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya kita lihat data peta kepemilikannya. Tetapi sebelum itu, saya ingatkan kembali bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus seperti itu. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia itu sendiri dan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, saya mendapatkan bahwasanya PT Bank Mayapada Internasional ini 21,94% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 21,94% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya sangat besar, yaitu 91,7%. Nah, ini dimiliki oleh investor asing ya, karena investor asing sebagai pengendali di perusahaan ini, seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 6,3%. Artinya apa? Dengan kepemilikan investor retail yang kecil seperti ini,
kemudian kepemilikan investor besarnya yang sangat besar, maka sangat mudah bagi investor besarnya untuk melakukan. Nah, di sini mereka tidak perlu akumulasi. Kenapa? Karena barang-barang yang atau saham-saham yang beredar di publik itu dikuasai oleh investor besarnya. Jadi mereka bisa langsung markup harga gitu. Bahkan dari 400 kembali ke harga 6.000 pun itu mudah bagi mereka seperti itu. Karena barangnya ada di mereka semua. Nah, begitu juga ketika mereka ingin membanting harga. Seperti itu. Nah, seperti yang terjadi dari harga 6.000, kemudian harganya dibanting sampai ke harga 2.000, seperti itu. Jadi mudah bagi mereka untuk melakukan markdown seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Arif Muslim. Nah, bagi teman-teman investor, sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.